Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, alhamdulillah kita kembali lagi dalam majelis ilmu di hari Rabu yang merupakan Rabu kedua bulan November yang kita akan melanjutkan seputar tafsir surah Al-Baqarah dan sudah sampai ayat 78. Allah Ta'ala firman, wa minhum ummiyuna la ya'lamunal kitaba illa amani wa inhum illa yadhunnun. Dan di antara mereka ada yang buta huruf, tidak mengetahui kitab, Alkitab atau Taurat khususnya, kecuali membaca saja tanpa memahami, dan mereka hanya menduga-duga. Minhum itu maksudnya dari kalangan ahlul kitab ya. Ummiyun yaitu orang-orang ummi, orang-orang awam maksudnya, bukan orang-orang berilmu. Jadi ini orang-orang awam ya, yang kurang semangat belajar, yang ya awam ya gitulah. Tapi awam di sana dan awam di kita beda ya. Ya kalau awam di kita ya ada susah itu ya, belajar saja ada susah. Yang akan belajar itu ya, diajak aja agak susah ya, gitu. Ya di sana kan mungkin awamnya karena emang sudah semangat ya, cuman ya Allah kehendaki tidak cepat menguasai. Beda-beda ya, beda-beda. Karena itu ahlul kitab itu ya, kalangan orang awam di antara mereka itu ada yang memahami ya gitu, ada yang memahami. Pada pula yang memang sangat awam lah gitu. Nah sehingga beda dengan kita ya gitu, kita mah awam banget lah gitu ya. Jangan kami bicara Al-Quran, tafsir gitu ya. Untuk tajwidnya saja susah gitu ya. Nah, itu kalangan awam kita. Kalau awam mereka sudah belajar sebenarnya, cuman ya itu ya. Bukan termasuk orang-orang yang berilmu ya. La ya'lamunal kitaba illa amani. Mereka tidak mengetahui Alkitab kecuali amani. Mereka tidak mempunyai seluruh bagian dari Alkitab kecuali hanya kemampuan membaca saja. Berarti kan ya ada lah gitu. Ilmuannya ada sedikit ya. Ada lumayan lah untuk membaca gitu. Mereka tidak mempunyai ilmu yang demikian golongan pertama ahlul kitab, di mana golongan pertama mengetahui dengan sebenar-benarnya tentang keadaan mereka golongan orang-orang awam hanyalah mempunyai praduga-duga, prasangka, dan sikap taklid
kepada para ulama di antara mereka. Dalam ayat ini Allah menyebutkan ulama-ulama mereka dan orang awam mereka. Juga orang-orang munafik mereka. Dan orang-orang yang tidak munafik dari mereka. Ulama-ulama di antara mereka berpegang teguh dengan kesesatan mereka, sedang orang-orang awam mereka taklid kepada ulama-ulama. Mereka tidak mempunyai basirah atau ilmu. Basirah itu ilmu yang tertanam dalam hati ya, dan perbuatan. Maka tidak ada harapan bagi mereka ya. Karena ya dua golongan ini ya, maksudnya golongan yang awamnya saja mengikuti ulama ya, taklid. Golongan yang keduanya ulamanya saja ya pegang pada kesesatan. Jadi ya nggak ada harapan. Sudah gitu lah gitu. Nah, faedah yang bisa kita ambil bahwasanya di antara mereka itu orang-orang yang awam yang tidak tahu tentang kitabnya sendiri ya, kecuali hanya membacanya saja ya. Maka ditunjukkan ya, seperti itulah perbuatannya. Yang kedua, pentingnya bahwa pedoman yang ada pada mereka itu harusnya dipahami, diamalkan, bukan hanya dibaca saja. Ini juga jadi pelajaran buat kita bahwa Al-Quran bukan hanya dibaca saja, melainkan lebih dipahami dan diamalkan. Nah, disinilah bahwa ada hubungannya ya, munasabahnya dengan zaman kita saat ini ya. Dan yang ketiga, bagaimana ilmu yang dimiliki mereka adalah praduga ya, prasangka. Sehingga apa yang mereka hasilkan, apa yang mereka katakan itu ya praduga ya. Cuma prasangka doang ya, disangka-sangka. Nah itu ya, ini juga tidak jadi di kita ya. Masih ada ilmu yang hanya berdasarkan prasangka-sangka, praduga-duga lah gitulah. Tidak berdasarkan dengan dalil ya. Ini berbahaya ini ya. Dan itulah perbuatan setan ya, yang selalu mengatakan tentang Allah tanpa ilmu ya. Ayat 79. Fawailul lil ladina yaktubuna al-kitaba bi aydihim summa yaquluna hadza min indillahi yastaru bihi samanan qalila. Fawailul lahum mimma katabat aydihim fawailul lahum mimma yaksibun. Maka kecelakaan yang besarlah bagi orang-orang yang menulis Alkitab itu ya, dengan tangan-tangan mereka sendiri. Lalu mereka mengatakan ini dari Allah, dengan maksud untuk memperoleh keuntungan yang sedikit dengan perbuatan itu. Maka kecelakaan besarlah bagi mereka akibat dari apa yang mereka tulis oleh tangan mereka sendiri. Dan kecelakaan yang besarlah bagi mereka akibat dari apa yang mereka kerjakan. Allah mengancam orang-orang yang mengubah Alkitab, yang mengatakan pengubahan mereka
dan yang mereka tulis itu adalah hada min indillah. Ini dari sisi Allah. Dalam hal ini ada sikap menampakkan kebatilan dan menyembunyikan kebenaran, ya. Kebenaran mereka apa? Ya mereka justru dia menulis dengan tangannya sendiri, tapi mereka mengatakan ini adalah dari Allah. Itulah kebatilannya. Mereka hanyalah melakukan hal itu justru dengan ilmu mereka. Liyastaru bihi samanan qalila. Dunia semuanya sejak yang pertama sampai yang akhir adalah keuntungannya sedikit. Sedangkan mereka ingin peroleh yang sedikit itu, ya, dunia itu. Jadi dunia itu sedikit, ya, artinya. Gak usah terlalu khawatir hal yang namanya sedikit lah gitu. Akhirat yang tidak terhingga itu, ya. Nah, kita khawatir kepada yang sedikit. Aduh, berat gitu, ya. Mereka menjadikan kebatilan mereka sebagai kesyirikan yang digunakan untuk memburu yang ada di sisi manusia. Maka ahli kitab menzalimi manusia dari dua sisi. Dari sisi pengkaburan agama mereka atas manusia dan sisi mereka mengambil harta-harta manusia dengan cara yang batil. Bahkan dengan cara yang paling batil lagi. Lebih buruk daripada orang yang mengambil harta manusia dengan tanpa izin, ya. Ya kalau tanpa izin mah itu, ya. Ya itu mah tanpa izin, gitu. Tidak sopan, ya, gitu. Atau dengan mencuri, ya, dan yang semisalnya, ya, gitu. Oleh karena itu Allah mengancam mereka dengan dua perkara ini. Kalau firman, fawailul lahum mimma katabat aydihim. Maka kecelakaan besarlah bagi mereka akibat dari apa yang ditulis oleh tangan mereka sendiri, yaitu pengubahan kalamullah, ya, Alkitab, dan kebatilan mereka, ya, secara perkataan dan perbuatan, ya. Wailul lahum mimma yaksibun. Dan kecelakaan besarlah bagi mereka akibat apa yang mereka kerjakan dari harta-harta manusia. Wail itu sebutan, ya, yaitu azab dan kerugian yang sangat, dan termasuk dalam kandungannya adalah ancaman keras, ya. Maka faedah yang bisa kita ambil adalah ancaman yang ditetapkan oleh Allah, ya, kepada ahlul kitab yang membuat atau yang menulis Alkitab dengan tangan mereka sendiri, ya. Maka apa yang ada pada kita, ya, Al-Quran, ya, ya harusnya kita sami'na wa ata'na, ya, gitu. Jangan sampai berani-berani, ya, bahkan satu kata atau satu ayat, ya, 10 ayat sudah dijelaskan pasti akan ketahuan, ya. Kalau ada yang memalsukan dengan tangan sendiri, pasti ketahuan, ya. Maka kita harus taat, ya, memahaminya, mengamalkannya. Kemudian yang kedua, mereka menipu manusia dengan mengatakan ini adalah dari Allah, padahal itu adalah perbuatan mereka dengan tangan mereka sendiri, ya. Bagaimana mereka tidak
mau mengakui perbuatan mereka dan menampakkan kebatilan. Yang ketiga, liyastarobihi samanan qalila. Untuk apa? Untuk keuntungannya sedikit. Masya Allah. Nah, di kita kan masih banyak ya gitu. Hanya dengan keuntungannya sedikit. Kebenaran tidak dikatakan sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Justru mengada-ada kebatilan sudah merajalela. Tapi mereka ya merasa benar aja gitu ya. Karena apa? Karena memang sudah berpegang pada kesesatan itu ya, tidak akan bisa namanya ya diberi hidayah sedikit sekali lah gitu kan. Ya, sudah dijelaskan ya. Semua kesat qulubukum min ba'di dzalik kan, sudah dijelaskan ya. Bagaimana kerasnya hati mereka ya ahlul kitab. Di kita juga masih banyak ya. Tentunya Masya Allah gitu ya. Di kita saja masih ada yang fanatiknya itu, fanatisme butanya itu ya, pada apa yang dia pegang, sehingga dia tidak terima pemahaman yang lain, atau tidak terima organisasi yang lain misalnya, atau apa itu ya katakanlah dalam pemahamannya dia tidak terima dengan organisasi pendapat yang lain, itu masih banyak ya. Sebenarnya itu juga bentuk dari hal demikian juga ya gitu. Ya ikhtilaf itu juga sebenarnya bagian dari fikih, itu tidak bisa dilepaskan dari ikhtilaf ya gitu. Cuman ya kita gimana, susah menerima ya. Nah ini yang kadang hati itu karena terlalu agul dengan pendapatnya sendiri gitu ya. Susah menerima pendapat orang lain gitu ya. Kemudian mengatakan yang batil, yang mengada-ada gitu ya, seolah-olah ini dari ustadznya gitu ya. Padahal bukan ya. Kemudian taklid kepada siapa? Taklid kepada ulamanya. Masya Allah. Ini double nih. Perbuatan zaman sekarang itu kan lebih besar daripada zaman dahulu gitu ya gitu. Maka Allah mengancam, fawailul lahum mimma katabat aydihim wa wailul lahum mimma yaksibun ya gitu. Kecelakaan besar dari apa yang mereka tulis, wa wailul lahum mimma yaksibun, dan perbuatan mereka ya gitu. Kecelakaan besar itu ya. Nah itu ancaman yang sudah ditetapkan oleh Allah kepada mereka yang mengada-ada gitu ya. Maka hati-hati dalam Islam ini ya, agama dalil, jangan sampai mengada-ada ya. Harus kuat dalilnya ya. Kalau kita harus misalnya menerima keterangan, harus baca sekian kali, baca surat ini, baca itu. Harus ditanya dulu apa dalilnya gitu. Karena kan itu Muhammadiyah. Ya, kalau masalah dunia silakan saja
kita menetapkan masalah metode, masalah cara kita belajar gimana lah gitu, itu mah silakan lah gitu. Ini masalah ubudiyah ya, tidak boleh dianggap remeh. Tanyakan dulu dalilnya, jangan langsung menerima keterangan, baca ini baca itu gitu. Karena Islam itu agama dalil ya, gitu. Para sahabat saja ketika ingin beramal bertanya dulu kepada Rasul, ini pantas nggak saya beramal seperti ini? Nah, kita kadang ya mengada-ada gitu ya, taklid itu yang susah gitu ya gitu. Nah makanya bersyukur sekali di kita gitu ya, sedikit lagi nih ya, bahwa kita dianugerahi ya kemudaratan ya gitu. Dalam maksud adalah bagaimana memang punya yang namanya pendapat, pegangan ya, tapi tidak tabu ya, mesti menerima pendapat yang lain, ormas lain mesti diterima gitu. Jangan keras lah gitu, jangan pendapatnya sendiri gitu ya gitu. Apalagi kan itu masalah fikih ya gitu. Kalau masalah akidah ya tidak bisa ya. Akidah kalau tidak tauhid ya syirik, tidak iman ya kafir gitu ya. Ini masih masalah fikih ya gitu. Ada ijtihad ya, yang benar palanya 2, yang salah palanya 1 kan, ada yang demikian seperti itu juga kan gitu. Jadi kita bersyukur ya. Cuman kadang di kita itu yang agak sulitnya itu ketika dengan pemahaman sendiri gitu ya. Orang misalnya ada yang seseorang berbeda gitu ya, susah gitu ya gitu. Tapi bersyukur ya gitu. Saya juga misalnya di lingkungan yang lain tuh ya, absen gitu ya gitu. Saya tidak menyalahkan kunut subuh gitu ya. Tapi saya tidak kunut gitu ya gitu. Gitu. Tapi mereka ya menerima saja gitu ya. Bahkan mereka berbuat baik pada saya, masya Allah gitu. Itu kita harus bersyukur ya gitu. Syukur. Karena bisa saling memahami, ya itulah perbedaan tuh ya. Ya. Maka tentunya bismillah harus bijak ya, agar kita tidak disamai dengan kelompok-kelompok terdahulu yang mereka mereka terlalu agul dengan pemahamannya sendiri, dengan mereka hanya membaca selintas saja ya, kemudian mengada-ada ya gitu. Nah ini ya berbahaya yang seperti itu ya. Nah ini ayat yang selanjutnya nanti aja ya. Nanti bisa dilanjut dengan ayat 78, 79. Oh 80 udah ya. Oh masih ada lanjutannya nih ya. Nah ketika menyebutkan ayat dari afatatma'una, ini mungkin yang sebelumnya ya. Apakah kalian mengharapkan sampai yaksibun, yang mereka kerjakan? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, sesungguhnya Allah mencela orang-orang yang mengubah-ubah kalamullah dari tempat-tempatnya. Ini mencakup orang-orang yang membawakan Alkitab dan Sunnah kepada bid'ah-bid'ah yang batil, yang mereka buat, mereka jadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai dalil atas prinsip bid'ah mereka. Masya Allah ya. Quran dan Sunnah
Menjadikan prinsip bid'ah artinya, Masya Allah. Allah mencela orang-orang yang tidak mengetahui Alkitab kecuali sekedar amani, membacanya saja. Ini mencakup orang yang tidak mau mentadaburi Al-Quran dan tidak mengetahui kecuali sekedar hanya membaca huruf-hurufnya saja. Antajina ungkul, tasina ungkul, artinya tidak mau mengerti atau tidak mengerti juga ya. Tidak ada nextnya, itu harus memahami, mengamalkan gitu, hanya membacanya saja gitu. Tidak lanjut ke tahap berikutnya gitu ya. Mencakup pula orang-orang yang menulis satu kitab dengan tangannya dan menyelisihi kitabullah untuk memperoleh dunia dan mengatakan bahwa itu berasal dari Allah. Seperti mengatakan inilah syariat dan agama gitu ya. Ini makna Alkitab dan As-Sunnah. Ini yang dipahami dari As-Salaf dan para imam. Inilah pokok-pokok agama yang wajib diyakini, baik wajib ain maupun wajib kifayah. Juga mencakup orang yang menyembunyikan Alkitab dan As-Sunnah yang ada di sisinya, agar orang yang menyelisihinya tidak menghujah dia dengannya dalam kebenaran yang ia katakan. Maka perkara ini sangat banyak di antara ahlu hawa ya, secara global, seperti ya Syiah ya, dan sebagainya. Secara rinci termasuk kebanyakan orang-orang yang mengaku sebagai golongan fuqaha padahal awam ilmunya. Dan fuqaha hanya tahu saja lah gitu. Kayak baca dalilna belelol gitu ya, belelol tubaran gitu ya. Gitu ada gitu ya. Ya gitu ya gitu. Sore di jamaah nabinya gitu. Tak ada ya. Nah itu ya yang bisa sementara ini disampaikan. Nanti ayat 182 ya. Baik, mungkin kita tutup saja untuk hari ini. Insyaallah lanjut hari Selasa. Tapi Allah alam katanya di sini ada acara, jadi mungkin nanti kita lihat aja dulu tempatnya di mana ya, karena di Warsaw juga kosong ya. Wallahu fikum wa minkum rabbana atina min ladunka wa ilana sudah Allah masih li dinalhi wa ismatu amri sirri dunya ya lati fiha ma'asi usri akhirati laiha ma'adi wa ta'azatan li fi kulli khair wal mutatan li min kulli syarr rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar rabbana fir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.